Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita belajar manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Yang pertama, manfaat tumbuhan bagi manusia. Itu banyak sekali macamnya. Satu, itu sebagai sumber pangan. Yaitu bisa sebagai sumber energi, sumber vitamin, dan sumber obat. Yang pertama sebagai sumber obat. Ini namanya tumbuhan ciplukan. Yaitu tumbuhan ini bisa menyebutkan hepatitis, malaria, rematik, dermatitis, asma, juga kanker. Atau banyak juga penyakit yang bisa disembuhkan dengan ciplukan ini. Yang kedua, ini tanaman sirih, daun sirih. Daun sirih ini juga dikenal dengan antiseptik. Ya, bisa untuk pendingin kulit dan mujarab untuk berbagai macam masalah kulit. Yang ketiga, itu ada kumis kucing. Kumis kucing ini obat tradisional yang digunakan untuk mengobati berbagai kondisi kesehatan secara umum. Ada ginjal, radang kandung kemih, diabetes, dan asam urat. Oke, selanjutnya tumbuhan sebagai sumber karbohidrat. Yaitu sumber protein. Protein itu ada dua ya nak, protein nabati dan protein hewani. Terus yang selanjutnya sebagai sumber vitamin, ada vitamin C, vitamin A, dan vitamin E. Selanjutnya sebagai sumber oksigen untuk bernapas ya. Tumbuhan ini itu bisa untuk oksigen, nah untuk kita bernapas. Jadi pertama ya, tumbuhan ini menghasilkan oksigen dan hewan dan tumbuhan serta manusia bisa bernapas, dan kita mengeluarkan karbon dioksida yang diambil lagi oleh pohon atau tumbuhan. Yang ketiga, itu tumbuhan sebagai bahan industri, yaitu seperti ini, pohon bambu bisa digunakan sebagai bahan baku bangunan. Terus ini pohon sawit bisa digunakan untuk bahan baku minyak. Nah, selanjutnya kita ke materi baru, perkembangbiakan hewan. Kalau kemarin kita sudah perkembangbiakan tumbuhan, sekarang kita perkembangbiakan hewan. Sama saja ya, perkembangbiakan itu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya agar dapat menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan hewan juga ada dua, sama generatif, sama vegetatif. Sama-sama cara kawin dan tak kawin. Kalau generatif pada hewan kemarin, generatif kawinnya itu bertemunya serbuk sari dan kepala putih. Nah, kalau generatif pada hewan ini itu bertemunya sel kelamin jantan dan betina pada hewan. Nah, perkembangbiakan generatif ini ada tiga. Pertama ovipar, yaitu secara bertelur. Terus vivipar, secara beranak atau melahirkan. Terus ovovivipar, secara bertelur lalu melahirkan. Nah, contoh-contohnya ovipar atau bertelur, ini cicak, terus burung, terus ada ayam. Kalau yang beranak atau vivipar, itu ada kucing, ada kambing, dan ada sapi. Banyak lagi contoh yang lainnya. Sekarang ovovivipar atau beranak sekaligus bertelur. Ada ular, contohnya ada bunglon, dan ada kuda laut. Nah, selanjutnya perkembangbiakan vegetatif. Vegetatif itu dibedakan menjadi tiga, yaitu membelah diri, contohnya yaitu bisa dilakukan pada hewan bersel satu. Vegetatif ini yang tak kawin ya, tidak melalui proses perkawinan, yaitu ya satu tadi membelah diri, yang kedua fragmentasi. Apa fragmentasi? Itu dengan memutuskan atau memotong bagian tubuh yang membentuk organisme baru. Terus yang ketiga tunas. Tunas itu apa? Tunas itu tumbuhnya tunas kecil di tubuh hewan. Nah, tunas ini tidak hanya tumbuh pada tumbuhan ya, di hewan juga ada. Apa aja contohnya? Kalau membelah diri itu ada ini namanya amuba. Kalau fragmentasi contohnya ini namanya cacing pipih. Kalau tunas itu itu namanya tadi hidra. Ya, ini namanya hewan hidra, bukan tumbuhan ya, hewan. Nah, sekarang kita coba lanjutkan ke latihan. Bagi anak-anak yang belum ngerti, boleh bertanya kepada gurunya atau lihat kembali video yang sudah diputarkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.